Hai guys, inilah readingan untuk Virgo di bulan Oktober 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini bersifat kolektif ya. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun Rising Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, nggak usah dipaksain. Bukan energi kamu yang kebaca di sini. Ya, bijaklah dalam mendengarkan readingan tarot, apalagi general. Oke, kita lihat di sini untuk Virgo di bulan Oktober 2020, energi yang pengaruhi kamu di sini ada si Ace of Swords. Ace of Swords di sini tentang keputusan, mungkin ada suatu hal yang ingin kamu putuskan di sini. Dan juga ini bisa berarti penyelaman diri lebih dalam gitu ya, mengenal intinya kayak menyelami diri lebih dalam, mencari tahu lebih ke pencarian jati diri gitu ya, melihat segala permasalahan sampai kayak ke akar-akarnya untuk bisa mengambil keputusan yang bijak di sini. Nah, kita lihat di sini challenge-nya ada di Star. Mungkin kamu lagi proses healing ya, penyembuhan dari luka-luka lama ya, dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Kita lihat di sini akar permasalahannya ada si Princess of Pentacles. Kamu mencoba fokus dari segi keuangan kamu karena kamu merasa dari segi keuangan kamu cukup nggak seimbang di sini, makanya kamu memfokuskan diri kamu ke hal ini ya. Atau juga bisa ini berarti kamu mengalihkan diri kamu ke segi keuangan karena mungkin dari segi percintaan kamu cukup kecewa karena ada healing di sini. Dan di sini bagaimana dia melihat kamu, ada si Princess of Swords di sini. Dia, aku nggak tahu siapa, apakah kamu atau mungkin dia yang melakukan. Ini ada yang stalkingin kamu ya, atau mungkin kamu yang stalkingin orang di sini. Ya, stalking ya. Bisa itu dari sosial media atau mungkin dari dia melihat kamu dari kejauhan ya. Pokoknya dia mencari tahu tentang kamu. Nah, di sini di masa lalu ada si Nine of Swords. Cukup overthinking di sini, cukup insecure ya. Merasa kamu lihat wanita ini merasa rapuh, merasa hancur gitu. Merasa tidak kuat dalam menghadapi kenyataan. Nah, di sini karena sword energinya di sini lebih kepikirannya, kamu cukup kalut di sini. Kamu kayak nggak tahu lagi mau lakuin apa gitu. Ya, cukup stres di sini. Dan kita lihat di masa depan di sini ada the judgment, yang dimana kamu dipaksa sama universe untuk bertumbuh secara spiritual, atau mungkin ini lebih ke pikiran kamu gitu ya, karena di sini kamu cukup kalut. Nah, di sini kamu kayak dicerahkan sama universe gitu, kamu kayak dibukakan pikiran kamu akan suatu hal sehingga kamu merasa kayak oh gini ya gitu, oh jadi begini gitu. Nah, kamu kayak dibukakan pikiran kamu, mungkin dari lewat suatu situasi atau mungkin lewat seseorang atau apapun itu, intinya the judgment gitu ya, lebih ke pertumbuhan, tapi kamu kayak disadarkan gitu sama satu situasi. Nah, kita lihat di sini bagaimana isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Knight of Wands, ada si Knight of Wands, ada si Princess of Swords di sini. Jadi karena ada si Princess of Swords dan si Knight of Wands di sini, aku lebih ke ada seseorang yang masih cenderung ke kanak-kanakan. Di sini ada childish. Aku nggak tahu siapa, bisa saja kamu atau mungkin pasangan kamu. Dia suka keluar masuk dalam hubungan, jadi terkesan tidak serius gitu. Nah, mungkin kamu lagi nggak bersama orang ini dan dia berniat lagi nih kembali lagi ke kamu, makanya dia stalkingin kamu dari jauh. Tapi cukup hati-hati dengan orang ini karena suatu saat dia bakalan pergi lagi. Nah, itu. Ini aku nggak tahu siapa, apakah mungkin ini adalah kamu atau mungkin pasangan kamu. Intinya ada seseorang yang belum cukup matang gitu untuk dibawa ke hubungan yang lebih serius.
Makanya di sini kamu menyibukkan diri kamu dengan keuangan karena kamu cukup lelah, ya, dari segi percintaan karena menghadapi seorang yang cukup childish di sini. Nah, di sini ada si Nine of Cups. Dari segi emosional mungkin kamu cukup bahagia di sini karena kamu menyibukkan diri kamu ke pekerjaan, ya, atau keuangan. Nah, kamu merasa bahagia karena kamu tidak dihantui lagi sama hal-hal yang menyakiti di masa lalu, apalagi itu dari segi percintaan yang membuat kamu cukup stres. Nah, di sini kita lihat pesan semestanya. Ada si Queen of Wands. Ya, pesan semestanya di sini adalah self love, ya. Cintai diri kamu, Virgo. Mulailah untuk memfokuskan diri kamu gitu. Lebih memprioritaskan diri kamu. Mungkin di masa lalu kamu adalah seorang yang people pleaser, atau seorang yang nggak enakan, atau banyak pertimbangan atau apapun, intinya lebih menyayangi orang lain daripada diri kamu sendiri. Nah, di sini imbauannya adalah kamu harus mencoba untuk mencintai diri kamu sendiri, Virgo. Karena semua hal itu bermula dari diri sendiri. Apa energi yang kita pancarkan, maka itu juga yang akan kembali ke diri kita. Jadi cintai diri kamu agar orang lain juga bisa mencintai kamu dengan baik. Tentukan batasan-batasan di dalam diri kamu, ya. Karena di sini kamu berhadapan dengan seseorang yang cukup kekanak-kanakan, jadi jangan sampai energi kamu juga kebawa, gitu ya. Energi dia juga kebawa ke kamu, sehingga itu membuat kamu jadi kalut lagi, gitu. Nah, di sini diminta self awareness-nya kamu, gitu. Kemampuan kamu untuk bisa bijak ke diri kamu sendiri, kemampuan kamu untuk bisa berkata tidak, ya, untuk suatu hal yang kamu rasa itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri, ya. Self love, Virgo. Dan di sini ada the Death sebagai outcomes-nya. Nah, di sini tentang transformasi, ya. Nyambung dengan di sini ada the Judgment, ada transformasi di sini yang dimana kamu harus meninggalkan atau memutuskan suatu hal yang di masa lalu yang rasanya sudah tidak cocok lagi untuk kamu jalankan, ya. Bisa saja itu tentang kamu mungkin keluar dari suatu hubungan, atau mungkin kamu keluar dari satu situasi yang menurut kamu sudah tidak cocok lagi dengan kamu. Bisa saja itu tentang keluar dari satu lingkungan yang menurut kamu toksik, atau keluar dari suatu kerumunan yang menurut kamu hanya akan membuat kamu jadi susah sendiri, gitu. Nah, di sini bertransformasilah, Virgo, keluar dari apa yang membuat kamu tidak nyaman, ya. Seperti yang aku bilang tadi, utamain dulu diri kamu, ya. Kebahagiaan diri kamu, kebahagiaan emosional kamu. Carilah tempat yang dimana bisa membuat kamu bahagia. Nah, harus transformasi di sini, yang dimana kamu harus meng-cut off suatu situasi, ya, atau mungkin suatu orang, atau mungkin hubungan, atau apapun itu. Intinya ada di kamu. Kalau kamu tetap berada di situasi yang toksik ini, itu pilihan kamu. Karena kamu yang menjalani hubungan, kamu yang menjalani suatu hal ini, gitu. Bisa saja itu hubungan atau apapun itu. Dan di sini di bottom of the deck-nya di sini ada si Eight of Swords. Ya, di masa lalu kamu cukup kalut, dan di sini kamu juga overthinking, mungkin jadi nggak bisa tidur, gitu. Nafsu makan kamu jadi terganggu, atau apapun itu, mimpi buruk, ya. Pokoknya secara pemikiran itu kamu cukup stres, gitu, sangat stres di sini. Makanya di sini hadir kartu healing, yang dimana kamu harus menyembuhkan diri kamu dari hal-hal yang tidak mengenakan di masa lalu, dan coba untuk mencintai diri kamu sendiri. Dan di sini ada si Seven of Cups, ya, yang dimana di sini kamu punya banyak harapan, dan mungkin harapan itu tidak termanifest, gitu ya, tidak kejadian. Nah, makanya kamu cukup kecewa atau kamu cukup stres di sini. Makanya dalam mencintai jangan terlalu banyak harapan, apalagi itu dengan orang. Jangan menaruh harapan yang tinggi terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, karena harapan yang terlalu tinggi itu hanya akan
membuat kamu terpuruk, ya. Nggak apa-apa sih punya harapan, tapi jangan terlalu gimana-gimana gitu, apalagi terhadap orang, ya. Taruhlah harapan itu setinggi-tingginya kepada diri kamu sendiri, bukan kepada orang lain, karena kepada orang lain itu hanya akan mengecewakan diri sendiri. Di sini ada The Hermit, proses pencarian jati diri, juga proses mencintai diri sendiri, mengenal diri kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan, apa yang rasanya tidak kamu butuhkan lagi. Apa yang tidak kamu butuhkan maka tinggalkanlah, dan mencoba untuk menerima diri kamu sebagaimana adanya. Kejelekan kamu, keburukan kamu, apa yang harus diperbaiki dari diri kamu, dan apapun itu. Ada The Wheel of Fortune di sini, yang dimana roda perputaran itu akan ada, ya, kalau kamu mau untuk melaluinya. Karena di sini ada si Knight of Wands, jadi cukup berhati-hati, karena ini juga bisa berarti roda api, yang dimana kalau kamu tidak bertumbuh secara dewasa, ya, secara pemikiran yang lebih dewasa atau sikap yang lebih dewasa, maka ini bakalan berputar terus, ya. Yang orang ini bakalan hadir pergi, datang pergi gitu. Akan begitu terus kalau kamu tidak bisa meng-cut off suatu siklus yang harus di cut off di sini, karena ada the death juga. Dan di sini ada si Five of Cups. Mungkin kamu cukup sedih atau kecewa dengan seseorang, atau mungkin dengan keadaan. Nah, di sini imbauannya adalah jangan terlalu larut dalam keadaan itu. Cari yang membuat kamu bisa bahagia, ya. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu menyibukkan diri dengan keuangan atau pekerjaan kamu, nggak apa-apa, asalkan kamu jangan terlalu gimana-gimana. Karena di sini ada the Star, yang dimana kamu lagi proses healing, proses penyembuhan dari luka-luka di masa lalu, dan coba untuk mencintai diri kamu sendiri dan jauhkan diri kamu dari hal-hal toksik yang tidak cocok untuk diri kamu. Oke, segitu saja untuk Virgo. Semoga resonate. Kalau nggak resonate jangan lupa semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.